Masalah penangguhan itu hak kepolisian ya. Benar-benar 100% itu hak kepolisian. Nah, penangguhan terkait syarat subjektif, syarat objektifnya itu terpenuhi atau enggak. Dan itu pun kewenangannya mutlak di kepolisian. Apabila kepolisian tidak memberikan ya tidak. Seperti itu. Ada batasan Bang, yang kalau kasus pembunuhan, kasus ini, kasus tertentu itu, ini nggak bisa ditangguhkan? Tidak. Yang kita khawatirkan dari polisi itu apa? Menghilangkan barang bukti, ya. Terus mengulangi lagi perbuatannya atau melarikan diri. Kan seperti itu. Apabila itu tidak dia sanggup, ada yang jamin tidak akan melarikan diri, tidak akan melakukan lagi, tidak akan menghilangkan barang bukti, mungkin bisa aja ditangguhkan. Atau dari kondisi kesehatannya yang sakit, daripada di penjara jadi beban negara, ya enggak, lebih baik dibuat tahanan kota atau tahanan rumah sehingga tidak jadi beban. Coba bayangin kalau orang sakit atau meninggal di penjara, nanti fitnah lagi, ya enggak? Kan itu ada syarat subjektifnya, ada syarat objektifnya untuk melakukan penangguhan penahanan. Tapi bila itu katanya kita sedang mengandung Bang, lagi hamil Bang, itu seperti apa Bang? Nah, hamil berapa bulan nih? Ya enggak? Kalau ada hamil berapa bulan? Begitu. Ada kan yang pernah melahirkan di penjara kan? Selama yang nahan siap sibuk ya silakan aja kan. Ngidam ini, terus sakit ini, namanya juga orang hamil kan. Tapi kalau tidak ingin sibuk diserahkan, boleh aja. Atau enggak dirawat kan ada rumah sakitnya tuh, Polri itu. Ya enggak, untuk menangani orang hamil ya gampang aja. Tapi mau susah nggak nih yang nahan? Nah, masalahnya di situ tuh. Kalau nggak mau susah ya beri penangguhan. Yang penting satu ada yang jamin, tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, seperti itu. Kalau secara ininya kan kita lagi hamil nih ya, katanya. Nah, kalau lagi hamil ya tinggal pertimbangannya itu, ya kan. Nah, sebenarnya kalau bayi kan nggak tahu tuh, apa cabang bayi kan nggak tahu tuh, masih di dalam. Kan? Nah, ini pertimbangannya tinggal pertimbangan kemanusiaan atau seperti apa. Tapi menurut Abang sendiri tentang hukum yang ada di Indonesia ini seperti apa? Apa harus ada yang dibenahi itu? Kenapa? Harus ada yang dibenahi untuk permasalahan penangguhan penahanan ini Bang. Harus ada yang direvisi gitu. Kalau menurut saya ya, kan kita pakai azas praduga tidak bersalah. Jadi kalau kita sudah tahan, itu artinya kita sudah tidak menggunakan azas praduga tidak bersalah. Yang memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak kan di pengadilan. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, sebaiknya semua diselesaikan di pengadilan dulu tuh, ya. Tapi kan beda, dari dalam hukum acara kan ada kecukupan 2 alat bukti. Kalau dikatakan 2 alat bukti, maka punya kewenangan untuk menahan. Punya kewenangan tadi untuk meningkatkan dari saksi menjadi tersangka, bisa itu, dan punya kewenangan untuk menahan kalau sudah cukup 2 alat bukti. Tapi kan 2 alat bukti ini nanti akan dilihat di pengadilan nih, betul apa enggak nih 2 alat bukti ini saling berkaitan nggak satu dengan yang lain nih, dengan keterangan saksi, ahli dan sebagainya. Nah, itu bisa bersalah, bisa tidak bersalah. Tapi kan bagi yang sudah terlanjur ditahan, sudah jelek nih nama baiknya, dan sudah dihukum, walaupun hanya misalnya dalam proses itu 4 bulan, tapi sudah mengalami siksaan nih, siksaan batin, fisik dia, bahkan siksaan dari sosial ya, dari masyarakat. Tahu-tahu misalnya dibebaskan di pengadilan, kan repot nih, harus ada ganti rugi dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau menurut saya sebaiknya itu ditahan atau tidak ditahan setelah proses itu terjadi di pengadilan. Jadi pihak penyidik hanya menyodorkan nih bukti-buktinya aja nih, 2 alat bukti. Setelah disodorkan 2 alat bukti, jaksa siap nuntut, penuntutan, gelar nih sidang bersalah atau tidak bersalah. Nah, maksud saya seperti itu. Sebaiknya sih saya berpikir tidak perlu ditahan ya, selama dia tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, ya kan, tidak mengulangi perbuatannya, itu seharusnya sih tidak ditahan. Ya, memang saya berharap hukum ke depan itu tidak banyak penahanan terhadap orang, karena itu beban negara. Beban negara, kecuali kalau sudah divonis bersalah, itu kan tanggung jawab negara. Kalau orang ditahan kan makan harus ditanggung, kesehatan harus ditanggung, dan lain-lain itu. Sehingga kan negara keluar uang. Coba bayangkan, ada berapa banyak setiap hari
ya yang bermasalah. Ada berapa banyak di tahanan Polri, di tahanan kejaksaan, di tahanan pengadilan, belum di lembaga pemasyarakatan tuh banyak sekali. Dan itu keuangan negara tentu akan boros di situ. Nah itulah yang perlu dipertimbangkan. Salah satu solusinya adalah adanya keadilan restoratif yang tidak perlu ditahan, diselesaikan secara damai, ya, sehingga tahanan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai lembaga pemasyarakatan tidak penuh. Karena kalau udah statusnya jadi tahanan, semua biaya itu ditanggung oleh negara. Oleh karena itu untuk menghemat keuangan negara, saya pikir tidak perlu banyak penahanan. Kita gunakan tadi ajas praduga tidak bersalah ditahan setelah ada putusan bersalah di pengadilan. Bang, ketika ini kan ditahan 20 hari Bang, misalkan nanti di pengadilan diputus sudah bersalah sih, ini yang ditahan ini bisa ini nggak Bisa, ganti rugi dong, kan dia tidak bersalah. ke siapa Bang? Ya, ke negara dituntut tuh secara perdata tuh, apa di kepolisian, apa di kejaksaan, apa di pengadilan kan dituntut tuh secara perdata. Kenapa nih? Bisa saya dianggap bersalah terlebih dahulu, padahal pengadilan belum memvonisnya bersalah gitu. Itu, jadi ya sudahlah kalau menurut saya kalau kita menggunakan ajas praduga tidak bersalah, orang dianggap tidak bersalah terlebih dahulu sampai betul-betul terbukti, sampai betul-betul ada vonis pengadilan, itu baru ditahan. Jadi selesai sidang langsung ditahan tuh kalau vonis bersalah. Walaupun ada upaya hukum banding dan sebagainya, itu ditahan dulu kalau sudah vonis pengadilan. Tapi kalau dalam proses penyelidikan, penyidikan, ya itu sebaiknya jangan. Kalau masalah tadi khawatir, nah tadi kan subjektif objektif. Ini khawatir kan yang melarikan diri. Kan jangan ngerepotin tuh. Kalau misalnya tahu-tahu udah cukup 2 alat bukti tapi takut melarikan diri, pada saat diajukan ke pengadilan dia melarikan diri, kan cukup merepotkan. Nah itu hanya teknis. Apa dipegang uang jaminannya, ya kan? Atau ada keluarga yang menjamin seperti itu sehingga dia dijamin tidak melarikan diri, dan apabila dipanggil sewaktu-waktu oleh pengadilan dia harus hadir gitu. Seperti itu sih. Itu hanya masalah teknis ya, tapi pada prinsipnya saya kurang setuju adanya penahanan di tahap penyelidikan, di penyidikan penuntutan gitu. Sebaiknya penahanan itu dilakukan setelah ada putusan pengadilan. Oke. Ada pesan Bang sebagai praktisi hukum Bang untuk para penegak hukum yang ada di negeri otonom? Ya, penegak hukum kan hari ini kita lihat di TikTok tuh, aparat penegak hukum jadi bulan-bulanan ya enggak? Seperti itu. Jadi jangan sampai karena misalnya uang kecil jadi merusak satu korps. Ya enggak? Wah, itu bahaya bener tuh. Kalau gara-gara uang receh, uang apa merusak satu korps. Nah, oleh karena itu kita saling introspeksi diri nih, termasuk masyarakat juga nih. Kalau sebentar bermasalah juga jangan siapin sogok atau suap jadi satu kebiasaan atau jadi kebudayaan. Ya, di luar negeri tuh aparat penegak hukum kalau disuap merasa malu, harga dirinya merasa direndahkan gitu. Jangan sampai kita pada saat disuap tidak memiliki harga diri, malah bersyukur. Ya, itu kecelakaan berpikir tuh. Oleh karena itu kita setiap pejabat tuh kalau disuap harusnya merasa direndahkan harga diri. Saya punya gaji, ya kan? Saya punya pendapatan, tapi Anda merendahkan saya dengan uang suap Anda gitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai terjadi kecelakaan berpikir gitu, disuap malah senang. Itu artinya aparat penegak hukum yang tidak punya harga diri itu. Oleh karena itu ya saya berpesan kepada kawan-kawan sebagai aparat penegak hukum, ayolah bekerja profesional. Kalian dibiayai oleh rakyat, kalian dibelikan pakaian oleh rakyat, diberikan senjata sampai sepatu semua oleh rakyat. Oleh karena itu bekerjalah untuk rakyat. Jangan sampai rakyat minta perlindungan tapi tidak mendapat perlindungan kalau tidak mengeluarkan biaya.